Karena dialah datang untuk menyempurnakan sendiri. Hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, kalau hanya sejauh ditulis saja, mati. Tetapi kalau dia datang di dalam Yesus, maka itu akan hidup. Mari kita memahami hukum-hukum Tuhan itu bukan sebagai hafalan, tapi dihayati di dalam Kristus Yesus menjadi suatu yang hidup. Perintah bukan dari luar, tapi dari dalam, itu membuat evolusi di dalam kehidupan kita. Merubah dari dalam, bukan dari luar saja, tapi mengubah hidup kita. Seperti kemarin berkaitan dengan menjadi garam dan terang, itu harus dari dalam. Semoga hidup kita hari ini dipenuhi oleh Kristus, di mana ada kekurangan kelemahan kita. Mari kita mohon Tuhan, tambahlah iman kami. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu terdapat sukacita berlimpah, di tangan kananmu ada nikmat abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kita. Selamat pagi para saudara-saudari. Dalam perjalanan hidup kita, suka dan duka, berhasil atau gagal, sebenarnya ada di dalam rencana Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Allah itu mengajar, lewat penderitaan dan kesusahan pun Allah memberikan hikmat kepada kita. Bacaan pertama hari ini mengingatkan kepada kita semua, keberhasilan adalah juga karya Allah, bukan diri kita. Maka mari kita di hadapan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi kita sadar diri kita siapa. Mari kita berlutut di hadapan Allah, kita mohon rahmat pengampunan, karena seringkali kita membanggakan diri, bukan mohon rahmat kerendahan hati. Mari kita di hadapannya mengakui kelemahan-kelemahan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengikat perjanjian dengan kami dalam diri Yesus Putramu yang terkasih. Semoga kami Kau curahi roh-Nya, agar kami mengimani Engkau dan saling menaruh cinta kasih satu sama lain. Demi Kristus Putramu yang hidup dan bertahta dan bersatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih, siapa tahu ada yang mau ke Tanah Suci, ke Yerusalem. Jangan beli Injil di sana, karena sukar nanti cari sana. Yang ada adalah kitab Taurat. Bagi orang Yahudi, kitab Taurat itu tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan mereka. Sama seperti kita, ya, meskipun sudah salah kaprah, kitabnya orang Kristen itu apa? Injil. Sudah salah. Yesus di sini juga mau mengatakan bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan apa yang sudah tertulis di dalam kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, tetapi Dia datang untuk menggenapinya. Nah, kata genap untuk Bapak Ibu jangan dihitung ganjil genep, bukan itu yang dimaksudkan. Yesus mau mengatakan genap itu adalah bilangan yang sempurna. Nah, kalau kurang satu saja, itu harus dicari.
Maka ada juga bahasa wis tak genepi wis. Yang berangkat berapa? 15, tapi kurang 1, harus digenapi. Nah, kata genap ini, itulah yang dikatakan kata untuk menyempurnakan itu. Maka Yesus memberikan perumpamaan 100 domba. Itu kata genap, sempurna. Hilang 1, dia harus mencari supaya genap. Beda dengan saudara kita, 99 sifat Allah. Jadi kurang. Menurut perhitungan Yesus dikatakan 1 titik pun tidak akan kuhilangkan. Jadi apa yang sudah tertulis dalam kitab Taurat, dia tidak akan menghapusnya. Bahkan dikatakan dalam bahasa Yunani, iota, itu bukan titik, koma, bukan itu. Titik dalam bahasa Jermannya umlaut itu. U ada tulisan apa? Di atasnya itu ada tulisan titik-titik 2 itu. Sama dengan bahasa Indonesia kata i, tidak ada titiknya itu. Kalau ditulis menjadi aneh. Maka bahasa Jawa juga ada pepet, ya ada suku dan sebagainya. Itu untuk bisa berbunyi sesuatu kata. Nah disinilah iota yang dimaksudkan itu titik i di atas huruf itu. Jadi kecil banget itu. Jadi Yesus datang untuk menyempurnakan yang kurang di dalam hukum, kitab hukum Taurat. Apa yang sudah dihayati oleh orang-orang Yahudi, kalau masih ada kurang, dia yang menyempurnakan. Karena dialah datang untuk menyempurnakan sendiri. Hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, kalau hanya sejauh ditulis saja, mati. Tetapi kalau dia datang di dalam Yesus, maka itu akan hidup. Mari kita memahami hukum-hukum Tuhan itu bukan sebagai hafalan, tapi dihayati di dalam Kristus Yesus menjadi suatu yang hidup. Perintah bukan dari luar, tapi dari dalam, itu membuat evolusi di dalam kehidupan kita, merubah dari dalam, bukan dari luar saja, tapi mengubah hidup kita. Seperti kemarin berkaitan dengan hidup kita menjadi garam dan terang, itu harus dari dalam. Semoga hidup kita hari ini dipenuhi oleh Kristus, di mana ada kekurangan kelemahan kita. Mari kita mohon Tuhan, tambahlah iman kami. Tuhan memberkati. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat atau ajaran Nabi, melainkan untuk menyempurnakannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hukum-Mu yang baru sudah Kau maklumkan dengan perantaraan Yesus Putra kesayangan-Mu. Ajarilah kami saling menaruh cinta kasih, dan dengan demikian semoga kerajaan-Mu, kerajaan kedamaian dan keadilan, berkembang di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Semoga seluruh kegiatan, keluarga, komunitas, dan hidup kita dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian Eucharistia pagi ini sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus.